Piala Dunia 2026 belum dimulai, tapi baunya sudah seperti krisis global. Bukan soal taktik, bukan soal siapa striker paling tajam, ini soal Greenland, soal harga diri, soal Eropa yang merasa diperlakukan seperti bawahan. Bayangkan ini, Jerman siap mundur, Spanyol mempertimbangkan boikot, Prancis dan Inggris mulai gelisah, stadion bisa tetap berdiri megah, tapi tanpa separuh nyawa sepak bola dunia. Pertanyaannya bukan lagi siapa juara, pertanyaannya, apakah Piala Dunia 2026 akan jadi panggung bola atau panggung politik paling memalukan dalam sejarah? Dan kalau Eropa benar-benar tidak datang, siapa sebenarnya yang kalah? Amerika, FIFA, atau sepak bola itu sendiri? Tonton sampai habis, karena yang akan kita bongkar bisa membuat Anda melihat Piala Dunia dengan cara yang sama sekali berbeda. Mari kita bedah tanpa basa-basi. Kalau Eropa boikot, Amerika Serikat mungkin tetap bisa menggelar turnamen. Stadion tetap penuh, sponsor lokal tetap jalan, pertandingan tetap berlangsung. Secara teknis, bisa. Tapi secara legitimasi global, itu cerita lain. Tanpa Jerman, Spanyol, Prancis, Inggris, Italia, Piala Dunia kehilangan magnet kompetitif. Hak siar Eropa anjlok, rating televisi turun, sponsor global mulai hitung ulang ROI. Ini bukan soal sentimen, ini soal uang dan citra. Di sisi lain, kalau Eropa hanya menggertak dan akhirnya tetap datang, Amerika terlihat kuat, Trump terlihat tak tergoyahkan. Eropa terlihat inkonsisten, solidaritas mereka dipertanyakan. Jadi siapa yang menang? Jika Eropa mundur, mereka menang secara moral, tapi sepak bola global bisa luka. Jika Eropa tetap datang, Amerika menang secara politik, tapi kredibilitas Eropa tergerus. Jika FIFA turun tangan dan meredakan konflik, FIFA menang, tapi itu butuh keberanian yang belum tentu mereka punya. Ini bukan pertandingan 90 menit, ini adu stamina politik, adu gengsi, adu siapa yang paling tahan tekanan. Dan satu hal yang pasti, tidak ada skenario yang benar-benar bersih. Sekarang pertanyaannya untuk Anda, apakah Piala Dunia lebih penting dari harga diri sebuah benua? Atau harga diri lebih mahal daripada trofi emas paling bergengsi di dunia? Jangan di-skip, karena kita akan bongkar siapa sebenarnya yang paling diuntungkan. Dan siapa yang diam-diam sedang berjudi dengan reputasi globalnya sendiri. Anda mungkin akan tercengang. Greenland itu bukan kafling kosong yang bisa ditempelin tulisan dijual cepat hubungi Gedung Putih. Itu wilayah otonom Denmark. Denmark itu anggota Uni Eropa. Uni Eropa itu sekutu NATO. NATO itu aliansi militer paling serius di dunia. Jadi ketika ada Presiden Amerika bicara soal membeli Greenland seperti lagi negosiasi hotel di Manhattan, Eropa bukan cuma tersinggung, mereka merasa dilecehkan. Ini bukan soal es, bukan soal beruang kutub, ini soal kedaulatan. Trump mungkin melihat Greenland dari kacamata geopolitik dingin, posisi strategis, sumber daya, jalur Arktik. Secara kalkulasi militer dan ekonomi, ya masuk akal. Tapi diplomasi bukan cuma soal masuk akal. Ada etika, ada rasa hormat, ada simbol, dan disinilah api mulai menyala. Eropa membaca pernyataan itu bukan sebagai strategi, tapi sebagai arogansi. Seolah sekutu lama bisa dinego seperti properti. Seolah hubungan transatlantik itu kontrak bisnis, bukan aliansi berbasis nilai. Pertanyaannya sederhana tapi pedas. Kalau wilayah sekutu bisa ditawar, lalu apa arti solidaritas? NATO bukan marketplace. Uni Eropa bukan anak magang geopolitik, Denmark bukan negara figuran. Ketika Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang terdengar meremehkan keberatan Eropa, itu seperti bilang, tenang saja, kami tetap jalan. Serius? Jadi pendapat sekutu cuma noise latar? Di titik ini Eropa sadar, ini bukan tentang Greenland saja, ini tentang presiden. Kalau hari ini Greenland dianggap bisa dibeli, besok apa? Apakah kedaulatan bisa dihitung per meter persegi? Dan disinilah Piala Dunia terseret. Karena simbol paling kuat untuk memberi tekanan tanpa peluru adalah panggung global. Dan tidak ada panggung yang lebih global dari Piala Dunia. Eropa tahu satu hal, tanpa mereka turnamen itu kehilangan separuh nyawanya. Jerman tidak bicara sembarangan, negara ini bukan tim mediocre. 4 kali juara dunia, mesin industri sepak bola, brand global. Ketika mereka mulai mempertimbangkan boikot, itu bukan drama emosional. Itu kalkulasi.
Ini pesan yang ingin disampaikan. Kami bukan bawahan geopolitik, kami mitra, dan mitra tidak diperlakukan seperti properti. Ada yang bilang, ini cuma sepak bola. Justru itu poinnya, karena sepak bola adalah simbol. Ketika simbol ditarik, dampaknya terasa lebih luas dari sekadar 90 menit pertandingan. Eropa tidak sedang membela es dan salju. Mereka membela prinsip bahwa sekutu bukan barang dagangan. Dan sekarang pertanyaannya menggelitik. Kalau harga diri diinjak, apakah kita tetap datang bermain bola seolah tak terjadi apa-apa? Kalau Jerman tetap tampil, pesan yang terbaca ambigu. Kalau Jerman mundur, pesannya jelas. Prinsip lebih mahal dari trofi. Dan bagi Eropa, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal berdiri tegak atau menunduk. Jerman itu bukan negara yang hobi teriak. Mereka bukan tipe yang reaktif, tanpa hitung-hitungan. Kalau Berlin mulai bersuara, itu berarti ada sesuatu yang dianggap serius. Dan dalam kasus ini, pesannya tegas, solidaritas bukan slogan. Der Panzer bukan cuma tim bola. Mereka simbol kekuatan Eropa modern, disiplin, efisien, sistematis. Kalau tim ini bilang kami pertimbangkan mundur, itu bukan gertakan Twitter. Itu pesan politik. Kenapa Jerman bergerak? Karena ini bukan cuma soal Denmark. Ini soal Uni Eropa sebagai blok. Kalau satu anggota ditekan, yang lain tidak boleh diam. Kalau satu dipermalukan, yang lain tidak boleh pura-pura sibuk latihan taktik. Solidaritas itu diuji saat situasi tidak nyaman. Dan Jerman paham satu hal, kalau mereka tetap ikut tanpa protes, dunia membaca itu sebagai penerimaan. Diam berarti setuju, hadir berarti merestui. Boikot di sini bukan sekadar aksi emosional. Ini simbol, kami satu suara. Dan efeknya tidak main-main. Bayangkan Piala Dunia tanpa Jerman, tanpa mesin pressing khas mereka, tanpa sejarah rivalitas klasik, tanpa jutaan fans yang biasanya memenuhi stadion dan layar kaca. Sponsor langsung gelisah, hak siar mulai dihitung ulang, rating televisi bisa drop. Ini bukan spekulasi kosong. Data Qatar 2022 menunjukkan betapa dominannya pasar Eropa dalam penjualan tiket dan penonton televisi. Jadi ketika Jerman bergerak, yang gemetar bukan cuma FIFA. Ekosistem bisnisnya ikut bergetar. Ada yang bilang sepak bola harus dipisahkan dari politik. Kedengarannya ideal, tapi realitasnya sepak bola selalu jadi alat soft power. Negara tuan rumah dapat legitimasi global, citra diperbaiki, ekonomi digerakkan, branding nasional melonjak. Kalau Eropa hadir, itu bisa dibaca sebagai normalisasi, seolah tak ada ketegangan, seolah semua baik-baik saja. Dan Jerman tampaknya tidak mau menjadi figuran legitimasi itu. Der Panzer mengirim pesan halus tapi tajam. Trofi bisa dicari 4 tahun lagi, integritas, kalau rusak, lama memperbaikinya. Dan di sini, Eropa digambarkan bukan sebagai blok yang emosional, tapi blok yang menjaga integritas kolektifnya. Ini bukan anti-Amerika, ini pro-prinsip. Kalau Jerman mundur, itu bukan karena takut kalah, tapi karena mereka tidak mau harga diri jadi catatan kaki. Dan jujur saja, di dunia modern, kadang keberanian terbesar bukan mencetak gol penentu di menit 90, tapi berani bilang, tidak. Sekarang kita masuk ke pertanyaan filosofis yang bikin dahi berkerut. Piala Dunia itu apa sebenarnya? Ajang pemersatu dunia atau panggung legitimasi tuan rumah? Secara ideal, Piala Dunia adalah festival global. Semua bangsa datang, bersorak, lupa konflik. Bola jadi bahasa universal. Tapi realitasnya tidak sesederhana itu. Sejak dulu, olahraga sering jadi alat soft power. Olimpiade, Piala Dunia, semuanya punya dimensi politik. Negara tuan rumah selalu mendapat sorotan positif. Infrastruktur dipoles, citra diperbaiki. Dunia melihat sisi terbaik. Nah, disinilah Eropa mulai gelisah. Kalau mereka tetap tampil di Amerika Serikat di tengah isu Greenland dan kebijakan visa yang kontroversial, itu bisa dibaca sebagai dukungan simbolik. Seolah berkata, kami tetap berdiri bersama Anda. Padahal ketegangan belum selesai. Boikot dalam konteks ini bukan menghancurkan sepak bola, justru menyelamatkan netralitasnya. Karena kalau sepak bola dipakai sebagai stempel pembenaran politik, maka netralitas itu hilang. Lebih baik kehilangan satu turnamen daripada kehilangan prinsip yang dijaga puluhan tahun.
Bayangkan pembukaan Piala Dunia, stadion megah, lampu sorot, musik menggelegar, tapi beberapa kursi kosong karena tim-tim Eropa tidak datang. Itu bukan sekadar absensi, itu pernyataan. Dan kadang pernyataan paling keras bukan lewat pidato, tapi lewat ketidakhadiran. Eropa ingin menjaga satu pesan, sepak bola bukan alat kampanye, bukan alat legitimasi, bukan panggung pencitraan sepihak. Kalau nilai sportivitas dikorbankan demi kepentingan politik, maka apa bedanya sepak bola dengan propaganda? Dan di titik ini, dunia menunggu sikap FIFA, berani netral atau nyaman di bawah bayang-bayang kekuasaan? Boikot olahraga bukan hal baru. Era Perang Dingin penuh dengan contoh. Olimpiade diboikot, negara saling balas. Itu bukan sejarah hitam, tapi fakta. Bedanya sekarang, tidak ada tank, tidak ada embargo, tidak ada sanksi ekonomi terbuka. Hanya satu kalimat, kami tidak datang. Kedengarannya sederhana, tapi dampaknya bisa brutal secara ekonomi. Tanpa Eropa, Piala Dunia kehilangan daya saing. Magnet utama pertandingan seringkali adalah duel antar raksasa Eropa atau benturan klasik Eropa versus Amerika Selatan. Tanpa mereka, nilai komersial turun, sponsor bisa renegosiasi, hak siar bisa dipangkas. Stadion mungkin tetap penuh di beberapa laga, tapi gaung globalnya berkurang. Dan yang paling terasa, legitimasi moral. Boikot ini bukan agresif, tidak ada ancaman militer, tidak ada retorika perang. Ini perlawanan elegan, kadang perlawanan paling kuat bukan dengan suara keras, tapi dengan keheningan yang disengaja. Eropa tidak mengangkat senjata, mereka mengangkat prinsip. Dan dalam dunia modern yang sensitif terhadap citra dan opini publik, reputasi bisa lebih mahal dari miliaran dolar. Boikot tanpa peluru adalah pesan, kami tidak setuju dan kami punya cara damai untuk menunjukkannya. Strategis, terukur, menyakitkan tanpa kekerasan. Dan sekarang kita sampai di ujung pertanyaan paling mengganggu. Kalau benar Piala Dunia digelar tanpa Jerman, tanpa Spanyol, tanpa Prancis, stadion mungkin tetap penuh. Tapi apakah moralnya juga penuh? Apakah dunia lebih menghormati mereka yang datang demi trofi atau mereka yang mundur demi martabat? 5 berani berkata tidak, momen ujian moral sepak bola dunia. Sekarang kita masuk ke level yang lebih dalam. Ini bukan lagi Amerika versus Eropa. Ini bukan cuma soal Trump, Greenland, visa, atau siapa paling keras di podium politik. Ini soal apakah sepak bola masih punya tulang punggung moral? Karena jujur saja, selama ini FIFA selalu bilang we are neutral, netral, tidak berpihak. Berdiri di tengah, sepak bola menyatukan dunia. Indah sekali kalimatnya, cocok untuk spanduk dan video promosi. Tapi realitas, sepak bola selalu berada di tengah pusaran kekuasaan. Tuan rumah dapat legitimasi global, dunia datang, kamera internasional menyorot, investor berdatangan, branding negara naik kelas. Jadi jangan pura-pura polos. Piala Dunia itu bukan cuma soal bola bundar. Itu mesin citra paling mahal di planet ini. Dan sekarang mesin itu diuji. Kalau Eropa benar-benar boikot, itu bukan cuma absensi teknis. Itu preseden sejarah. Itu pesan keras bahwa olahraga tidak bisa terus-menerus dijadikan panggung legitimasi tanpa konsekuensi. Bayangkan skenario ini. Opening seremoni megah, stadion 80.000 kursi penuh, lampu LED menyala, drone terbang membentuk logo FIFA di langit, tapi di layar jadwal pertandingan tidak ada Jerman, tidak ada Spanyol, tidak ada Prancis. Yang terasa bukan sekadar kekosongan tim, tapi kekosongan simbol. Piala Dunia tanpa Eropa itu seperti konser rock tanpa gitar listrik. Secara teknis bisa jalan, tapi rasa dan auranya beda. Dan dampaknya bukan cuma emosional, ini ekonomi brutal. Hak siar di Eropa adalah tulang punggung pendapatan global. Sponsor besar yang kantornya banyak berbasis di Eropa pasti mulai bertanya, return on investment-nya masih sepadan? Tanpa pasar Eropa, angka penonton turun. Tanpa penonton, nilai iklan turun. Tanpa iklan, sponsor goyah. Dan FIFA, mereka ada di tengah badai. Apakah mereka akan berdiri tegak dan bilang, sepak bola tidak boleh dipakai sebagai alat tekanan politik? Atau mereka akan memilih aman, berharap badai reda sendiri?
Karena kalau FIFA terlihat condong atau terlalu pasif, reputasinya bisa kena imbas. Dunia sudah cukup skeptis dengan badan sepak bola ini. Jangan tambah daftar panjang kontroversi. Di sisi lain, Eropa juga sedang mengambil risiko besar. Jangan salah, boikot itu bukan keputusan ringan. Ada pemain yang mungkin kehilangan satu-satunya kesempatan tampil di Piala Dunia. Ada generasi emas yang mungkin tak dapat panggung. Ada mimpi masa kecil yang bisa hilang. Jadi ketika negara memilih boikot, itu bukan sekadar simbolik. Itu pengorbanan nyata. Dan justru disitulah bobot moralnya terasa. Karena prinsip yang tidak pernah diuji itu murah. Prinsip yang diuji dan tetap dipertahankan, itu mahal. Sekarang kita bicara soal keberanian berkata tidak. Di dunia modern, tekanan global itu kompleks. Ada ekonomi, ada diplomasi, ada lobby, ada ancaman implisit. Dalam kondisi seperti itu, berkata tidak bukan tindakan sembrono. Itu tindakan sadar risiko. Dan kalau Eropa benar-benar melakukannya, itu akan mengubah hubungan antara olahraga dan kekuasaan. Presidennya jelas, olahraga tidak bisa lagi dianggap ruang steril yang kebal dari nilai moral. Ini bisa jadi titik balik. Mungkin setelah ini, tuan rumah manapun akan berpikir dua kali sebelum mencampur adukan kebijakan politik agresif dengan ambisi menjadi panggung global. Karena ternyata, partisipasi dunia bukan sesuatu yang bisa dianggap otomatis. Kita juga tidak boleh naif. Amerika bukan negara kecil. Mereka punya daya tawar besar. Mereka bisa menekan balik. Mereka bisa melobi. Mereka bisa menenangkan situasi. Tapi pertanyaannya bukan soal siapa lebih kuat. Pertanyaannya soal siapa lebih konsisten. Kalau akhirnya semua negara tetap datang demi trofi, demi sponsor, demi eksposur, maka pesan moralnya kabur. Dunia akan membaca, pada akhirnya uang dan kompetisi lebih penting.